Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Kenalin, ini adalah channel, terutama kenalin gue dulu. Monoy, bengkel rumahan, bengkel asal-asalan ya. Jadi gue kali ini mau berbagi ilmu tentang bagaimana cara kita turun mesin atau bongkar full mesin apa aja ya, yang penting mesin motor. Langkah pertamanya itu yang kita buka, kalau masih di atas rangkanya tuh ya paling semua baut yang megang ini kita buka, itu udah standar lah kayak gitu. Pokoknya dibuka dulu bagian knalpot, kabelnya, soket-soketnya segala macam. Selanjutnya setelah mesinnya turun, untuk pemula ini khusus untuk pemula ya. Kalau yang udah jago ya pasti mereka paham, tapi kalau untuk pemula, untuk yang baru belajar belah mesin atau mau bongkar mesin atau mau servis mesin sendiri, yang paling awal adalah buka, turunin sampai di yang kayak sekarang ada di sini nih. Paling awal adalah membuka bagian magnet, karena bagian ini yang paling susah. Jadi jangan dibuka semua dulu bagian ininya, karena nanti akan susah bukanya ini. Biarin aja dulu semua bagian magnet dulu. Bagian magnet buka harus pakai trackernya masing-masing beda-beda ya. Kalau Yamaha, Honda atau Suzuki itu trackernya beda-beda. Ada juga yang trackernya sama, tinggal lo beli aja di toko-toko spare part. Bukan toko-toko spare part ya, toko spare part pun biasanya menyediakan kunci-kunci untuk buka mesin. Kalau enggak, beli di tempat-tempat orang jual kunci itu ada pasti. Tanyain aja tracker untuk tracker magnet A, B, C, maksudnya semua mesin Honda, Suzuki, Kawasaki itu beda-beda. Jadi awalnya harus buka ini dulu. Kalau ini yang sekarang lagi gua kerjain adalah Fiction, tuh trackernya sama dengan Jupiter Z. Jadi trackernya bulat, ada bautnya kaki 3. Jadi dipasang di magnetnya lalu dibuka. Langkah keduanya setelah ini terbuka, boleh buka bagian kopling. Buka baut penutupnya sekeliling ini, cabut. Terus nanti ini karena ini udah kebongkar, ini sih udah tahap pemasangan, mau habis diganti ya. Ini kan stangnya baru, klahernya baru udah diganti. Ini kondisi mesinnya udah mau dihidupin. Tadinya hancur parah karena sealnya jebol, terus sehernya, pistonnya tuh sama bloknya macet, stang sehernya macet. Jadi ganti semua gara-gara biasanya kalau Fiction ini masalahnya di seal pompa radiatornya bocor, airnya masuk ke dalam, air radiatornya kecampur sama oli, udah macet semua. Nah, ini cara buka. Ini posisi awalnya kayak gini, anggap aja ini kampas kopling semua. Ini baut 4, ada pernya, dibuka 4, dikeluarin. Nah, nanti ada bagian ini sampai karat-karat gini tuh. Ini bagian kampas kopling. Nah, ini platnya, ini kampasnya. Ini harus
hati-hati juga. Biasanya cara pasangnya nanti, jadi pas nanti buka mesin itu usahakan diingat ini bagian-bagian ini nih, cara ngebukanya sama masangnya harus sama persis. Jadi jangan dibolak-balik atau beda-beda atau gimana. Jadi pengenalannya mesin awal mau bongkar itu harus diingat cara bongkarnya gimana, nanti cara pasangnya harus sama dengan posisi awal. Kalau memang pemula, jadi buka, kalau memang takut lupa diikat aja dulu pakai tali atau apa, diikat, masukin plastik. Biasanya kalau untuk awal-awal lebih gampang lagi, siapin plastik es atau plastik apa aja, jadi dipisahin bagian-bagiannya biar nanti nggak ketukar atau hilang. Baru setelah dibongkar nih, nanti kan udah langkah awal baut 4 ini cabut baut kopling, dan nanti baut ini nih, mur di sini ada aslah. Nanti yang paling susah nih buka ini kalau ini ada 3 ya, karena ada balancer kalau Vixion. Kalau mesin lain nggak ada beberapa yang pakai balancer, ada banyak juga yang enggak. Kalau ini Vixion pakai balancer, FU Satria F pakai balancer, ada beberapa yang pakai balancer. Kalau yang mesin balancer nih murnya 3 nih. Langkah awal tuh buka ini. Kalau enggak, karena ini gua semua juga alatnya manual, untuk buka ini gua pakai apa, kunci sok 19 2 buah. Jadi yang satu untuk mukul, yang satu untuk ke kunci ini, jadi yang satu untuk mukul. Jadi gagang soknya si kunci sok tuh 2 buah, yang satu itu yang biasa untuk gua pukul, itu yang kunci sok yang biasa, yang jelek. Yang bagus itu untuk mukulnya aja, jadi mukulnya jangan pakai palu karena takut kena tangan. Jadi kunci gagang sok ini nggak gua tampilin karena gua lagi malas nyarinya, jadi gue langsung ini aja. Nanti mungkin lain kali kalau memang harus gue kasih lihat caranya. Pokoknya buka baut ini, karena kita nggak ada impact. Kalau pakai impact kan gampang, tinggal tembak tak keluar, ini tak keluar. Tapi kalau untuk pemula dan kuncinya nggak lengkap, pakai kunci itu biasanya gue. buka mur ini tadi pakai cara itu, atau diganjel nih. Kalau misalkan mau lebih gampang lagi, ini mesinnya kondisinya di atas, nah jadi turuninnya belakangan. Jadi setelah ini kebuka baru turunin kalau memang susah. Jadi ngeganjel ini magnet atau apa. Kalau gue biasanya untuk buka baut magnet, nahannya gue pakai tracker bando ya, yang biasa buat buka puli, tahan di magnet. Kalau ini nggak bisa, takut ininya pecah. Jadi gue ngejelasin di sini agak sedikit lama karena memang agak sulit di sini. Baut ini tuh keras, jangan dipukul. Biasanya kebanyakan yang udah mentok caranya nih dipukul, bautnya dipukul tuh, memang kebuka tapi ini rusak. Ini juga dipukul. Kalau ini rawan juga nih, karena kerkas nih nggak boleh melintir. Kalau dipukul dia melintir pasti. Kalau awalnya udah dipukul, nanti masangnya juga repot juga karena ini pasti luka juga. Jadi caranya kayak tadi, pukul atau diganjel, ininya ditahan ke rangka nih. Kalau mesinnya masih di atas, ditahan pakai besi atau apa, tapi harus hati-hati juga karena ini rawan patah nih. Ini rawan patah. Jadi udah setelah buka ini, kanan kiri udah kebuka, baru buka bagian atas, head dibuka, bautnya ada beberapa. Nah yang di head juga harus diingat juga. Di head baut yang buka paling susah biasanya untuk pemula tuh baut gigi timing atau gear keteng yang
bagian atas ya, gear keteng yang untuk di noken as itu biasanya bautnya agak keras. Itu juga bukanya dengan cara yang sama atau pakai kunci T, atau ini magnetnya ditahan. Kalau memang berdua bisa, kalau memang sendiri harus tracker pulley tadi ditahan, atau enggak di apa, ini kita bicaranya nggak pakai alat yang bagus, alat yang mewah ya, alat biasa, alat sederhana. Jadi pakai kunci 12, biasanya 12 atau 17 yang baut gigi timing itu dipukul kayak tadi, yang kayak sini. Tapi bukan murnya yang dipukul ya, kuncinya, gagangnya itu yang dipukul sama, jadi 2 buah gagang sok, yang satu dipanjangin untuk masukin ke sok yang ini 19, kalau atau 12 masukin. Ini bentuknya kunci gini, kunci L gini. Nah ini kunci L yang satu lagi yang gini, ini untuk mukul yang L ini. Tak, ini dipegang gini, dipegang lalu dipukulin sini, tak tak tak, tuh kebuka. Sama aja kayak ya ibaratnya impact sederhananya lah kayak gitu. Udah, setelah ini dibuka, ini di belakang ini ada ring. Biasanya kalau untuk Honda nih Mur, di belakangnya ada ring cekung. Dia ringnya ada tulisannya outside atau out atau titik doang, biasanya itu ada tuh, dia ringnya agak cekung gitu. Ini buka, di belakang ini ada ring lagi. Nah itu pokoknya tiap membuka barang yang baru kita buka itu, kita harus ingat posisi ringnya ada di mana. Kalau memang takut lupa, nanti dibuka satu-satu, disusun ulang, dimasukin tali, ikat, masukin plastik gitu. Nanti di bagian belakang juga biasanya kalau motor beda-beda ya, ada yang ada bosingnya, ada yang enggak. Terus bagian depan juga sama cara bukanya. Kalau ini gigi primer sekunder ini nanti buka ini, cabut, nanti di dalamnya ini ada sepinya ada yang bentuknya kotak, ada yang bentuknya setengah lingkaran. Nah tinggal buka, udah semuanya kebuka. Udah, yang penting adalah cara masangnya lagi harus seperti posisi awal lagi. Kalau memang kalau kerusakan itu di mesin kelihatan, misalkan stang sernya rusak tinggal beli, lehernya rusak, ini bearing tinggal beli, pistonnya rusak tinggal beli. Jadi nggak bisa diakalin ya bro, karena ini mesinnya memang harus bagus, karena kan ini dipakai untuk hari-hari kayak gitu. Jadi caranya nanti kalau memang harus detail, mungkin nextnya gua kasih cara buka mesin yang dari awal gua buka sampai akhir. Ini kalau ini sih untuk sorry pencet remote-nya. Jadi nanti udah buka keseluruhan baut ini, nanti ini tinggal dicabut. Biasanya kalau nyabut nih, pukul aja nih, pukul asgir belakang asgir depan ini yang di mesin ini, pukul pakai palu karet. Nah setelah dipukul ini diangkat pelan-pelan, pukul pelan-pelan. Udah, nanti keangkat. Nah nanti ini si krek as ini akan nempel di bagian kiri. Nah rasio usahakan ada di crankcase bagian kanan semua. Jadi nanti ini dipukul masuk, nanti rasionya semua ketinggal ada di crankcase sebelah kanan, yang kiri hanya kerkas. Nanti cara pasangnya pun harus sama. Jadi posisi masang awalnya crankcase yang kanan taruh di bawah, rasio dipasang semuanya seperti posisi awal. Kalau memang nanti untuk rasio biasanya kan agak rumit, kalau emang nggak ngerti, rasionya nggak usah dibongkar, nanti tinggal ini dicabut, rasionya dibiarin situ, dibersihin semuanya. Kalau emang mau belajar rasio ya harus dicabut juga biar ngerti. Cuma kalau memang takut nggak usah dibuka, biarin aja di situ. Ring-ringnya karena harus diingat juga, biasanya ada beberapa ring yang dia terpisah, ada juga rasionya yang
rasio in sama outnya itu dia ngunci atas bawah, cuma ada ringnya. Kalau untuk Yamaha biasanya dia bisa dilepas, Honda juga bisa dilepas, ada juga Yamaha yang nggak bisa dilepas, dua-duanya ada, harus press gitu. Kalau itu lebih gampang. Kalau yang ini dia kalau dibuka rasionya akan copot, nanti kalau nggak tahu cara masangnya takutnya pas jadi mesinnya semua udah jadi giginya nggak berfungsi atau malah patah. Jadi nggak usah dibuka, nggak apa-apa. Jadi posisi rasio ada di sebelah crankcase bagian kanan, nah kerkas ada di bagian sebelah kiri. Nanti pas pasang juga harus kayak gitu. Jadi ini nanti ditidurin ke sana, dibalik. Nah ini yang kerkas sama crankcase bagian kiri masangnya dibelakangin. Dibersihin, kasih lemnya biasanya gue pakai lem yang umum aja ya, cuma lem Tribon Super, tapi bukan yang tipe yang keras ya, kan ada tuh yang kalau kering dia jadi keras. Nah gue pakai yang Tribon Super yang kalau warnanya silver, dia silver orange bungkusnya. Dia mirip-mirip sama lem bawaan pabrik itu. Jadi posisinya kayak tadi, crankcase kanan, rasionya sebelah kanan, itu adanya posisinya di bawah sini. Ini crankcase kiri sama kertas nanti tinggal masukin, dorong. Kalau untuk masang nggak perlu dipukul-pukul lagi ya, hanya dipasin, ditekan pelan-pelan, masuk, klak, udah kunci semua bautnya. Kira-kira kayaknya itu aja dulu ya pelajarannya. Bukan pelajaran ya, ini gue berbagi pengetahuan aja, karena banyak ribuan bahkan jutaan mekanik di Indonesia yang ngerti mesin dan jago-jago. Terus tipsnya adalah yang harus perlu diingat tadi, harus balik lagi nih ngingetin biar nggak lupa, cara bongkar dan pemasangan jangan sampai lupa dengan cara dikumpulin bagiannya satu-satu. Jadi yang kira-kira bagian yang kira-kira susah diingat nih, bagian kopling sini, ini tuh harus dicopot masukin plastik, ini copot masukin plastik. Tapi nanti kalau udah hebat, udah jago, nggak perlu itu semua. Kadang-kadang juga kita sehebat-hebatnya orang, namanya lupa pasti ada, namanya human error pasti ada. Jadi ya, atau paling gampang buka katalog juga bisa. Kalau Yamaha ada tuh katalog Yamaha, jadi bagian-bagiannya nanti lo bisa ikutin di katalog. Kayaknya untuk cara bongkar dan cara pasang mesin yang gua kasih tahu segini dulu aja. Terima kasih sudah menonton.